hari Jumat tanggal 28 April. Ini sekaligus menyambung vlog yang kemarin, karena kemarin belum sempat closing ya teman-teman. Jadi kemarin cuma dapat 6 trip karena ada acara ya, dari on-peak dari jam berapaan ya, jam 9-an lah sampai kurang lebih jam 12 atau jam 1 kurang lah ya. Nah ini tanggal 27 April ya. Ini orderan pertama itu jam 9.29, setengah 10 ya. Dan ini beruntun terus. Dan orderan yang terakhir jam 11.40 ya, jam 12 lah ya. Dapat 6 guys. Terus karena ada acara mendadak, jadi nggak tak lanjut. Nah sekarang hari Jumat tanggal 28 masih zong ini, karena belum terhitung poin ya. Jadi gini guys, jadi untuk Jogja itu kalau saya narik tuh seperti yang dulu juga, ngikutin jam ini aja lah ya. Paling enggak itu poinnya tuh kehitung gitu loh. Jadi kalau kita narik pagi-pagi sebelum jam 8, misal jam 5 atau jam berapa, kalau untuk akun asli Jogja itu nggak kehitung poinnya lah. Mending kita kalau mau narik itu di jam ini sampai jam ini, untuk paling tidak nih, paling tidak ada garansinya lah ya, ada garansi tarif atau pendapatan minimum sebesar 200.000 ya, jam 8 pagi sampai jam 20 atau jam 8 malam. Poinnya 12 atau 1.200 atau 12 trip. Nah jadi kalau kita nariknya sebelum jam 8, misalnya subuh jam 5 atau jam 4 pagi, ya buat apa? Itu nggak kehitung nantinya. Kecuali akun sortir atau akun luar Jogja ya monggo lah. Tapi kalau akun asli Jogja mendingan ngikutin ini aja, supaya apa? Paling tidak kehitung lah ya, kehitung poinnya, kehitung lah. Jadi nggak sia-sia kita bangun pagi-pagi itu nggak kehitung poinnya. Kalau saya tuh biasanya ngejar ini aja guys, ngejar ini aja. Sekarang turun ke basic lagi ya. Ini lumayan udah mulai gacor nih. Turun ke basic lagi. Yang ngikutin jam kerja ini aja. Gitu aja. Jadi nggak usah perlu sebelum jam ini. Narik sebelum jam ini boleh. Cuma mending diarahin aja, nggak yang jauh sekalian. Ya paling tidak poinnya nggak kehitung, tapi dapat argo yang kakap gitu loh. Gitu aja sih saran saya kalau untuk akun asli Jogja. Kalau untuk insentifnya, soalnya mulainya sore jam 3 sampai jam 10 malam, 13 trip 60.000. Saya nggak pernah ngejar ini, saya tuh ngejarnya cuma ini aja. Kadang kalau 10 trip tuh pendapatannya udah lebih besar dari ini ya, lebih besar dari 200.000 ya. Gitu aja lah teman-teman ya. Ini masih jam 7.42, kurang sedikit lagi jam 8 saya mulai lagi, saya on kan. Ini masih saya setting ke bandara supaya dapat yang gede ya. Jadi kesimpulannya gini teman-teman, jadi kesimpulannya adalah untuk wilayah Jogja, untuk akun-akun yang kemarin sempat gagu karena bulan puasa atau sebelum puasa sudah menurun, ini sudah mulai bisa bunyi lagi ya. Jadi bisa dimanfaatkan momentum ini untuk kita perbaikan akun, perbaikan performa atau perbaikan skor kinerja ya. Kita gaskan di saat-saat seperti ini. Nah itu aja sih saran saya, karena akun saya juga terbukti bunyi lagi. Kemarin pas bulan puasa itu sampai H-1, H-2 itu cuma dapat 1-2, belum signifikan. Nah ini sudah kerasa kegacorannya. Jadi dalam waktu setengah jam itu bisa dapat 2. Ya memang ini masih liburan sih, cuma bisa kita manfaatkan aja momentum ini untuk perbaikan. Dinyalakan akunnya supaya bunyi lagi lah ya, seperti itu. Nah jadi tetap semangat teman-teman, walaupun nih untuk teman-teman Jogja yang berada di Malioboro itu kondisi di sana di Malioboro itu bener-bener menyebalkan. Jadi driver Jogja pasti paham, pasti tahu lah kondisi di Malioboro seperti apa. Jadi banyak pengantaran yang menuju ke sana, banyak penjemputan yang menuju ke sana, Malioboro dan sekitarnya ya, termasuk stasiun Tugu, termasuk Bringharjo, titik nol. Wah itulah pokoknya titik-titik situ itu bener-bener menyebalkan bagi driver Jogja. Jadi karena rata-rata
penjemputan dan pengantaran tuh pasti ke arah situ semua. Jadi ya kalau kita nganter penumpang ke arah situ ya nggak masalah, tapi kalau jemput itu yang menyebalkan. Itu sih yang harap diperhatikan. Di wilayah itu masih sering terjadi perlambatan lalu lintas atau penumpukan lah ya. Kalau macet sih udah dari kemarin ya, pas H+1, 2, 3 itu. Tapi kalau sekarang udah agak berkurang sih, cuma masih ada perlambatan lalin penumpukan seperti itu ya, karena ada parkir, ada orang jalan kaki, jalan nyebrang dan sebagainya, banyak bentor, nanti yang bikin semrawut. Oke, tetap semangat teman-teman. Ini saya masih menunggu orderan, menunggu jam 8. Seperti biasa, saya usahakan saya akan aktif bikin vlog lagi karena orderan sudah mulai meningkat. Ya, doakan semoga bisa aktif lagi. Sebisa mungkin saya update vlog-vlog, walaupun durasi nanti nggak tentu, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang semua penumpang saya videokan, ada yang enggak. Tapi intinya akan saya bikin video lagi. Tapi gini, untuk kalau masalah orderannya diliatin di sini, saya tuh sebenarnya males editnya teman-teman, males editnya. Jadi memang kalau ada orderan langsung saya shoot di sini saja. Untuk screen record di sini terus saya pindah ke sini itu ribet. Terus terang saya nggak telaten ngeditnya. Bagi saya yang penting saya rekam, saya edit seadanya, saya upload gitu aja. Yang penting saya meminimalisir edit soalnya. Jadi saya kalau bikin video banyak efek, banyak edit itu malah pusing sendiri. Saya lebih suka video itu yang apa adanya. Jadi itu aja, yang penting saya usahakan tetap update. Kalau bisa saya videokan penumpangnya, saya videokan. Kalau memang ada hal tertentu yang nggak bisa saya videokan ya mohon maaf, karena memang keterbatasan. Itu aja, yang penting nanti awalnya dan endingnya bagaimana. Yuk lanjut. Nah, ini sudah saya on kembali, saya lepas settingannya. Yuk, nanti dapat orderan pertama jam berapa ya? Ini orderan pertama jam 8.14. Tunai 32.000. Nah, kayak gini aja ya, nggak perlu saya screen record ya, karena saya males mindahnya dan ngeditnya. Nah, gini aja. Yuk lanjut. Pakai topi dulu dan masker, karena penumpang itu masih pakai masker guys. Ada yang bilang, Mas kenapa masih pakai masker? Lebih nyaman pakai masker soalnya. Selamat pagi, Dek. Waalaikumsalam Bu, pagi. Ya. Udah tahu kan ketemu seroknya? Udah. Serok kamar artis gede kok. Sendiri aja Bu? Udah? Sendiri. Oh iya. Ada acara apa Bu di sana Bu? Ada reuni SMP. Oh, reunian. Tapi kumpul di situ, nanti oke. di kafe. Kumpul semua ke situ biar bagi mobilnya kan enak. Oh. 32.000. Sudah. Ini terlalu ke tengah nggak ya ini? Atau nggak tak depan hijau Depan ini? aja nggak apa-apa. Biar agak longgar. Wah, ada mobil juga. Asar soalnya ini Bu ya. Nggak apa-apa sini aja. Terima kasih Bu, Iya. hati-hati, Alhamdulillah. sehat selalu. Amin, doain sehat panjang umur deh. Nggih, sami-sami Bu. Tuh kawin. Nggih, derek Bu, hati-hati, terima kasih. Inci. Penumpang pertama 35.000 ongkirnya. Ongkos, tarif ya. Gas, lanjut. Ini saya lewat Malioboro dapat orderan. Jemputnya di Plaza Malioboro. Mana ya orangnya ya? Aduh, orangnya belum siap ini. Mana ya? Aduh. Mana ini? Bukan lagi.
Aduh, ini kejadiannya saya masuk Malioboro, ada orderan masuk. Pas saya di masuk Malioboro, pas ada orderan, sampai penumpangnya terlewat. Saya udah nunggu di pinggir kira-kira 30 detik lah. Ya karena situasi Malioboro rame, nggak bisa berhenti lama guys, nggak boleh guys. Akhirnya penumpangnya juga saya cari nggak ada, dia belum siap, belum standby di pinggir jalan. Akhirnya saya muter masuk Malioboro lagi lewat jalan perwakilan. Nah kayak gini loh yang saya maksud. Penumpang nggak standby, kita udah sampai di lokasi di kondisi rame kayak gini guys. Nah, kayak gini. Ini nggak bisa berhenti lama guys kalau kayak gini guys. Nah ini baru ketemu penumpangnya. Ya Pak. Mari Pak. Tadi kelewat nggak? Iya mari. Pas dapat orderan saya di sini Pak. Oh. Udah sampai tapi bapaknya belum siap mungkin. Saya berhenti sini nggak bisa Oh, di lama. Bapak di depan ya? Iya loh. Oh, kita di sini Pak. Oh. Oh ya Allah. Bun, bapaknya di depan situ. Kita di sini tadi. Udah Mas. Pas apotek ini apa? Apotek Kimia Farma. Tapi mungkin bapaknya masih di sana, seberang sana mungkin. Enggak, di sini. Saya di sini. Di sini saya. Oh, berarti pas kita nunggu di situ, bapaknya udah sampai sini. Ah. Tapi di map bapaknya masih 100 meter. Oh. 150. Karena saking deketnya itu bisa kayak gitu, Bisa Bu. miss ya? Ya, Ya. bisa Maaf miss. ya, Pak. Nggak mau. Jadi muter lagi bapaknya, maaf ya Pak. Karena nunggu lama di sini nggak bisa. Nggak boleh sih ya. Oh, iya. Diklaksonin nanti. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa Bu, untung dekat kok muternya. Oh, kapi. Oke. Udah ganti sendal dulu aja ya. Oke. Sudah ini sudah pakai GoPay. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Nggak. Sama-sama. Yuk. Ini dapat lagi. Ini jemputnya di Indis Heritage Prawiro Taman. Saya posisi di Wijilan. Jauh loh ini guys. Gacor ini guys. Ini tarifnya 19.000. Indis Heritage nganternya ke stasiun Tugu. Oke, lanjut. Tukar dengan Mbak Indah. Ya, mari Mbak. Siap. Stasiun Tugu betul ya? Aduh, stasiun Tugu udah rame. Lanjut. Wah, ini dapat lagi guys. Sono Budoyo ke Brengarjo. Malioboro ya. Aduh, masuk Malioboro lagi. Yuk. Mbak Nuri. Udah Mbak? Rasa Malioboro ya Mbak? Iya. Dengan Pak Mursalim. Ya mari Pak. Ada penumpangnya. Iya Pak. Sudah Pak? Iya ya. Wah, ruwet jalannya ruwet. Lanjut. Halo, habis nurunin penumpang yang tadi, dapat lagi di Sarjito dengan tarif 10.400 pick up Sarjito nganter ke Yap. Ini tarifnya udah mulai minimalis lagi ya.
Siap, mantap. Wah, maraton guys. Ini dapat lagi di Panti Rapih nganter ke Pakem guys. Yuk gas yuk. Banyak yang maraton ini. Ayo bah, gas. Tadi ada satu tapi batal ya. Nanti tak review aja akhirnya ya. Pokoknya mantap. Ini jemput di Panti Rapih. Jemput di rumah sakit Panti Rapih. Yang Bu, dengan Ibu Mela betul Bu? Ya, makasih. Iya. Sudah Bu? Udah. Gria Penen AC ya Bu ya? Iya. Oke, nih habis ngedrop penumpangnya di Pakem Penen Asri, copot masker saya. Oke, saya mau nunggu di daerah sini aja. Ini pinggiran banget ini. Mundur, keluarnya mundur soalnya maju nggak ada jalan. Oke, lanjut. Duh, nunggu di mana ya guys ya? Saya di Indomaret Palagan loh, nyantol Jalan Pusung 2 ke area sawah. Mana nih? Waduh, semakin ke utara guys. Waduh, mana ya? Tak chatting dulu ya. Lokasi jemput. Ini belok kiri ya. Udah. Ini ke arah mana ya? Ini tuh. Balik. Ada balikan nggak depan ya? Oh, ini coba bisa ya. Kayaknya ada. Yuk, selesaikan dulu yuk. Tengah sawah. Oke, penumpang ramah. Lanjut. Oke guys, ini langsung finish aja ya. Ada beberapa trip yang tidak saya videokan. Langsung endingnya saja. Dan sekarang adalah jam 15.02, jam 3 sore lebih 2 menit. Kita liatin yuk. Total saya dapat 10 orderan ya. Dan saya nggak lanjut karena memang pendapatannya sudah mencapai 200. Garansinya tetap nggak tembus karena nominalnya sudah mencapai 200. Yuk saya perlihatkan yuk. Nah, jadi gini guys. 10 orderan ya, batal 1. Saya tadi on bid nyalakan aplikasi jam 8. Dapat orderan pertama jam 8 lebih 13 ya. Tuh. Berarti 13 menit. Terus yang batal tadi, nah ini dibatalin pelanggan dari Simanjuntak ke Hartono ini, Pakuwon ini. Karena ini masih maraton ya, saya pas bawa penumpang jadi mungkin nggak mau nunggu orangnya, langsung dibatalin. Nah, ini total pendapatan 214 ya.
10 orderan aja. Saya cek insentifnya yuk. Jadi sekali lagi ini yang belum paham garansi, Mas kenapa nggak dilanjut ke poin selanjutnya ya. Saya tuh nggak pernah ngejar poin insentif ya guys. Hanya ngikutin ini aja. 12.200 poin, jam 8 pagi sampai 8 malam. Jika pendapatan masih kurang dari 200.000 akan ditambahkan. Nah ini saya poinnya sudah 1.000, uangnya itu sudah 204, artinya kan 200 lebih ya. Jadi ini nggak dapat garansi. Nah, buat apa dilanjutin, karena sudah tembus ininya, sudah melebihi. Jadi itulah yang dinamakan pendapatan minimum. Kalau di Grab namanya pendapatan garansi. Nah itu, jadi lebih dulu mana antara 1.200 poin dan 200.000, lebih dulu mana? Nah dalam kasus ini saya lebih dulu 200.000 nya, poinnya baru 1.000, targetnya kan 1.200, tapi nominalnya sudah 200.000, ya sudah nggak usah lanjut. Dan kenapa nggak lanjut di ini Mas, poin insentif? Wah, saya nggak terbiasa ngejar ini guys, karena jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kalau niat ngejar ini ya mending saya ndak sore aja ya. Capek guys, dari pagi sampai malam. Saya udah bisa ini aja, ngejar ini aja udah bersyukur. Nggak apa-apa, asal stabil ya, asal stabil. Oke. Jadi saya tuh sebenarnya pendapatan tuh nggak perlu gede-gede banget kayak teman-teman yang harus sehari 500.000 atau bahkan sejuta. Enggak ya teman-teman ya, saya tuh sehari cukup 200.000 atau 250 atau gede-gedenya 300 itu udah cukup, asal stabil setiap hari gitu loh. Jadi kalau setiap hari kita dapat segitu terus, itu ngatur keuangannya enak. Keluar masuk keuangan untuk ini, untuk itu, untuk operasional, untuk bensin, untuk lain-lain tuh enak ngaturnya. Jadi lebih baik saya tuh stabil dulu daripada pendapatan gede satu hari doang, besoknya zong atau tidak tercapai target lagi, malah berabe itu. Kalau saya pribadi mending pendapatan tuh sedengan tapi stabil setiap hari, itu lebih enak ngatur keuangannya. Coba deh teman-teman praktekkan. Ya syukur-syukur gede tapi stabil ya. Ya semua orang pengennya gitulah ya. Tapi kan ada kalanya kita capek, nggak kuat ngebit dari pagi sampai tengah malam setiap hari. Awakmu ambiar bro, wes percaya aku. Apalagi yang kita udah berumur ya, udah 40 lebih mungkin. Wah ambiar awakmu. Nah kowe umure isih 30 mengisor, ra masalah kowe ngalong saka esuk tekan bengi. Apa meneh durung dibojo, durung keluarga. Ngalong karepmu. Nek wis di keluarga umure 40 munggah, ambiar kowe ngebit saka esuk tekan bengi. Kesehatan yang paling penting bro. Nanti kamu nek apa jenenge narik mempeng, kamu sakit malah keluarga juga yang susah. Mending sedapatnya asal cukup tapi stabil, itu yang paling bagus menurut saya. Dan cobalah ngono kuwi wae, mbangane kowe ngoyak gede-gede tapi malah kowe ambiar dhewe awakmu, mobilnya rusak awakmu ambiar, engko kuwi ya penghasilanmu entek nggo nambahke awakmu dandani mobil lah kayak gitu. Mendingan stabil aja, stabil 200.000, 300.000 sehari nggak masalah asal stabil ya. Untuk ukuran Jogja 200, 300 itu udah bagus setiap hari itu, bagus itu. Dan mobil pun nggak terlalu capek, badan pun nggak terlalu capek kayak gitu. Ya udah, ini ada cerita lucu sebenarnya. Ini trip terakhir sebenarnya tadi saya dapat di RS Siap ya. Nah ini tak tunjukin ya. Ini trip terakhir ya, Jalan Ciditiro. Ini rumah sakit Yap. Tujuannya KS Tubun, Bakpia 25 guys. Wah, jadi gitu ya. Ini cerita uniknya. Dapat orderan tadi, wah sudah seneng banget saya. Waduh ini pasti belanja bakpia. Saya sudah seneng banget lah, excited ya. Wah ini pasti komisinya gede. Ternyata nggak belanja bakpia, ternyata memang orang situ. Gelan-gelani bro.
Gelo ya aduh. Untung wae wis ora tak tawani nganu offline sekalian nunggu gitu loh. Kan dari rumah sakit ke Bakpia siapa tahu dia memang wisatawan, karena di rumah sakit IAP itu pengunjungnya itu bukan hanya dari Jogja tapi luar-luar Jogja bahkan luar Jawa. Periksa di rumah sakit IAP itu pasiennya itu seluruh Indonesia. Jadi mungkin ada yang pengen belanja bakpia dari rumah sakit itu menuju sentra bakpia untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing di luar Jogja, luar Jawa dan sebagainya ya. Nah teman-teman pernah nggak, khususnya driver Jogja nih yang nganter ke bakpia, dikiranya belanja bakpia tapi ternyata orang situ rumahnya belakang pabrik bakpia. Dari awal dapat orderan sudah seneng ya, waduh ini dapat fulus nih, dapat fee nih. Nah tapi ternyata setelah diantar orangnya nggak belanja tapi malah masuk ke gang belakang situ, ternyata orang kampung situ. Perlu diketahui untuk teman-teman yang di luar Jogja bahwa di Jogja itu pasti driver Jogja sudah paham di mana-mana ada pusat oleh-oleh perbelanjaan yang ada komisinya ya. Dan komisinya tuh nggak main-main teman-teman ya. Jadi kalau ada driver yang menuju ke nganter konsumen ke lokasi itu, contohnya bakpia 25 ya. Wah itu bagi teman-teman yang belum tahu langsung aja, kalau misalnya ada membawa penumpang ke situ, itu ada komisinya ya, yang bakpia 25. Jadi kalau belanjanya banyak, bisa sampai 1 kardus, 1 box, 1 karton itu komisinya melebihi insentif mas bro. Bisa sampai ratusan ribu, 500 ribu. Kalau belanjanya banyak bisa 1 juta. Sudah tupo itu. Wes percaya driver Jogja mesti paham. Ini untuk driver luar Jogja yang kalau seumpama ngantar konsumen, ngantar penumpang ke Jogja untuk wisata atau beli oleh-oleh, nah di situ ada komisinya. Mungkin kalau daerah lain jarang ya, kayak di Jakarta, kayak di mana ya. Kalau di Jogja itu sudah wajib, driver Jogja itu pasti paham lah mana yang ada insentif, ada fee-nya, baik itu makanan atau pakaian atau batik atau tempat wisata, nah itu pasti tahu. Oke, jadi teman-teman, sekian dulu vlognya. Saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau tidak maksimal. Terima kasih juga yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Dan kesimpulannya ya, hari ini hari Jumat 28 April 10 trip saja. Nggak dapat garansi karena nominal uangnya sudah 200.000 ya. Jadi saya cukupkan segitu aja. Sudah cukup bagi saya. Asal stabil, setiap hari segitu tuh enak ngaturnya. Percaya deh, daripada kamu ngejar 500 atau berapa, nanti awakmu malah remuk ambiar. Tapi nek wis sanggup ya monggo. Segitu aja teman-teman. Tetap semangat. Ini sudah mulai normal lagi. Saya percaya deh, akun-akun teman-teman Gokar yang kemarin melempem ini pasti bunyi lagi. Contohnya akun saya, meskipun tertatih-tatih mungkin ya, jedanya mungkin setengah jam, tapi ini paling lama tadi nggak sampai setengah jam, kayaknya berapa menit ya, pokoknya nggak sampai setengah jam bunyi. Terima kasih, pokoknya mantap Gokar. Semoga berjaya lagi. Basic ini saya basic, kemudian moga-moga bisa silver. Tapi jujur terus terang, saya tuh malah lebih suka basic karena lebih enteng, lebih ringan ya, targetnya lebih rendah, lebih enak lah. Soalnya silver, gold, platinum itu juga nggak ada bedanya, malah targetnya lebih tinggi tapi gacornya juga sama dengan yang basic. Ya sama aja toh. Saya malah mending basic aja, wong gacornya sama. Nggak platinum itu nggak lebih gacor dari basic, dan basic tidak lebih melempem dari platinum. Sama, kegacorannya sama. Yang menentukan adalah kinerja aja, performa dan kinerja. Oke, terima kasih. Selamat sore, jumpa lagi di video berikutnya. Ini jam berapa? 15.17. Saya on dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Jam kantor, pulang kerja. Mantap. Mantap.